Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Mutiara Rangkuti dengan NIM 2025-32080 dari kelas C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS yang diberikan oleh Pak Nasril. Soal pertama itu adalah Business Intelligence atau BI. Sebuah perusahaan retail memiliki data penjualan yang sangat banyak sehingga manajer kesulitan mengetahui produk terlaris dan tren penjualan setiap bulan. Analisis bagaimana business intelligence dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Jawaban saya itu adalah business intelligence dapat membantu perusahaan retail tersebut dengan cara mengumpulkan seluruh data transaksi penjualan dari berbagai cabang ke dalam satu tempat penyimpanan data yang disebut data warehouse. Sehingga data yang tadinya tersebar dan sulit dianalisis menjadi terpusat dan mudah diakses. Setelah data terkumpul, BI menggunakan teknologi seperti OLAP dan data mining untuk mengolah data mentah tersebut menjadi informasi yang bermakna. Misalnya, menemukan produk apa yang paling banyak terjual dalam sebulan atau pola pembelian pelanggan pada waktu tertentu. Hasil olahan ini kemudian ditampilkan dalam bentuk dashboard atau laporan visual yang mudah dipahami oleh manajer, sehingga manajer tidak perlu lagi merekap data secara manual satu persatu. Dengan adanya business intelligence, manajer dapat langsung melihat tren penjualan dan data produk terlaris secara real time. Sehingga keputusan bisnis seperti menentukan strategi promosi atau pengadaan stok dapat diambil lebih cepat dan lebih tepat karena berdasarkan data yang akurat, bukan hanya perkiraan. Selanjutnya, soal nomor 2. Enterprise Resource Planning atau ERP, sebuah perusahaan menggunakan aplikasi yang berbeda pada bagian penjualan, gudang, pembelian, dan keuangan, sehingga sering terjadi perbedaan data. Jelaskan bagaimana ERP dapat mengintegrasikan proses bisnis dan manfaat yang diperoleh perusahaan. Jawaban saya itu, masalah yang terjadi pada perusahaan tersebut muncul karena setiap bagian, yaitu penjualan, gudang, pembelian, dan keuangan, menggunakan aplikasi masing-masing yang tidak saling terhubung, sehingga data yang sama bisa berbeda antara satu bagian dengan bagian yang lain. ERP mengatasi masalah ini dengan cara menyatukan seluruh proses bisnis dari berbagai departemen ke dalam satu sistem yang menggunakan satu basis data yang sama. Jadi, ketika bagian penjualan mencatat sebuah transaksi, maka stok di bagian gudang akan otomatis berkurang, dan catatan keuangan pun otomatis diperbarui tanpa perlu diinput ulang oleh masing-masing bagian. Dengan cara kerja seperti ini, data yang digunakan oleh seluruh perusahaan menjadi konsisten dan tidak lagi terjadi perbedaan angka antar divisi. Manfaat yang diperoleh perusahaan antara lain proses kerja menjadi lebih cepat dan efisien. Laporan bisa dilihat secara real time oleh pimpinan, koordinasi antar departemen menjadi lebih baik, serta biaya operasional dapat ditekan karena tidak ada lagi pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Soal nomor 3. Knowledge Management Systems atau KMS, sebuah perusahaan sering kehilangan pengetahuan karena banyak karyawan senior yang pensiun. Analisis mengapa perusahaan memerlukan Knowledge Management System dan jelaskan manfaatnya bagi organisasi. Jawaban saya itu adalah perusahaan memerlukan Knowledge Management System karena banyak pengetahuan yang dimiliki karyawan senior sebenarnya tidak pernah dituliskan dalam dokumen apapun, melainkan hanya tersimpan dalam pengalaman dan ingatan mereka sendiri, atau biasa disebut tacit knowledge. Ketika karyawan tersebut pensiun tanpa sempat membagikan pengalamannya, maka pengetahuan berharga itu akan hilang begitu saja dari perusahaan, dan karyawan baru harus belajar dari awal lagi, bahkan mungkin mengulang kesalahan yang sebenarnya sudah pernah dipecahkan sebelumnya. KMS berfungsi sebagai sistem yang menangkap, menyimpan, dan mendistribusikan pengetahuan tersebut agar bisa diakses oleh seluruh karyawan kapan saja. Manfaat yang diperoleh organisasi antara lain, pengetahuan perusahaan tetap terjaga meskipun karyawan lama keluar atau pensiun. Proses pelatihan karyawan baru menjadi lebih cepat karena mereka bisa belajar dari dokumentasi yang sudah ada.
kerjasama antar tim menjadi lebih baik dan perusahaan tidak lagi terlalu bergantung pada satu atau dua orang saja. Selanjutnya, soal nomor 4. Key Performance Indicator atau KPI. Manajemen ingin mengukur keberhasilan divisi penjualan setiap bulan. Jelaskan apa yang dimaksud KPI dan berikan 3 contoh indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja divisi penjualan. Jawabannya adalah Key Performance Indicator adalah suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu individu, tim, atau divisi berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam periode waktu tertentu. Untuk mengukur kinerja divisi penjualan setiap bulan, ada beberapa indikator yang bisa digunakan. Pertama adalah Sales Growth Rate, yaitu persentase pertumbuhan penjualan dibandingkan bulan sebelumnya, yang menunjukkan apakah penjualan mengalami kenaikan atau penurunan. Kedua adalah persentase pencapaian target penjualan, yaitu perbandingan antara penjualan yang benar-benar terjadi dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Ketiga adalah tingkat konversi atau conversion rate, yaitu perbandingan antara jumlah calon pembeli yang berhasil diubah menjadi pembeli sesungguhnya, yang menunjukkan seberapa efektif tim penjualan dalam meyakinkan pelanggan untuk membeli produk. Selanjutnya, soal nomor 5. Balance Scorecard. Selama ini perusahaan hanya menilai keberhasilan berdasarkan keuntungan. Analisis mengapa perusahaan perlu menggunakan Balance Scorecard dan jelaskan 4 perspektif yang digunakan dalam metode tersebut. Jawabannya adalah, selama ini banyak perusahaan menilai keberhasilan hanya berdasarkan keuntungan atau aspek keuangan saja. Padahal cara ini sebenarnya kurang tepat, karena hanya menggambarkan hasil jangka pendek dan tidak memperlihatkan kondisi perusahaan secara menyeluruh. Bisa saja perusahaan mendapatkan untung besar pada saat ini, tetapi sebenarnya kehilangan banyak pelanggan atau proses kerja di dalamnya tidak efisien, yang dampaknya baru terasa di masa depan. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan balance scorecard agar penilaian kinerja dilakukan secara lebih seimbang. Tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi juga dari sisi lain yang sama pentingnya. Balance scorecard menggunakan 4 perspektif dalam penilaiannya, yaitu perspektif keuangan yang melihat profitabilitas dan pertumbuhan pendapatan, perspektif pelanggan yang melihat tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan, perspektif proses bisnis internal yang melihat seberapa efisien dan berkualitas proses kerja di dalam perusahaan, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang melihat kompetensi karyawan dan kemampuan perusahaan untuk terus berkembang ke depannya. Selanjutnya, soal nomor 6. Supply Chain Management atau SCM. Sebuah perusahaan mengalami keterlambatan pengiriman barang dari pemasok sehingga pelanggan harus menunggu lebih lama. Jelaskan bagaimana SCM dapat membantu meningkatkan efisiensi rantai pasok perusahaan. Jawabannya adalah SCM dapat membantu mengatasi masalah keterlambatan pengiriman barang dari pemasok dengan cara mengelola seluruh aliran barang, informasi, dan keuangan, mulai dari pemasok hingga sampai ke tangan pelanggan secara terintegrasi. Dengan penerapan SCM, perusahaan dapat berbagi informasi secara real-time dengan pemasok mengenai kebutuhan dan status stok barang, sehingga potensi keterlambatan bisa diketahui dan diantisipasi lebih awal sebelum benar-benar terjadi. Selain itu, perusahaan juga dapat menjalin hubungan dengan lebih dari satu pemasok agar tidak terlalu bergantung pada satu sumber saja, serta mengatur persediaan pengaman atau safety stock untuk berjaga-jaga apabila terjadi keterlambatan pengiriman. SCM juga membantu perusahaan mengoptimalkan proses distribusi dan logistik agar barang bisa sampai ke pelanggan dengan lebih cepat. Dengan begitu, efisiensi rantai pasok perusahaan meningkat, risiko kehabisan stok berkurang, dan pelanggan tidak perlu menunggu terlalu lama lagi. Selanjutnya, soal nomor 7. Bullwhip Effect. Sebuah minimarket memesan barang dalam jumlah besar karena memperkirakan permintaan akan meningkat.
Tetapi ternyata permintaan tetap normal sehingga stok menumpuk di gudang. Analisis penyebab terjadinya bullwhip effect dan berikan solusi untuk mengurangi dampaknya. Jawabannya adalah bullwhip effect yang terjadi pada minimarket tersebut disebabkan oleh perkiraan permintaan yang kurang akurat, di mana pihak minimarket memesan barang dalam jumlah besar hanya berdasarkan dugaan bahwa permintaan akan naik. Padahal kenyataannya permintaan tetap berjalan normal seperti biasa. Selain itu, penyebab lainnya adalah kebiasaan memesan barang sekaligus dalam jumlah besar demi menghemat biaya pemesanan, serta kurangnya komunikasi dan berbagi data yang jelas antara minimarket dengan pihak pemasok mengenai jumlah permintaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Akibatnya, distorsi informasi ini semakin membesar ketika sampai ke pemasok sehingga stok yang dipesan menjadi jauh lebih banyak dari kebutuhan yang sesungguhnya. Untuk mengurangi dampaknya, minimarket sebaiknya berbagi data penjualan aktual secara langsung dengan pemasok agar peramalan bisa lebih akurat, melakukan perencanaan bersama dengan pemasok, serta mengubah kebiasaan memesan dalam jumlah besar sekaligus menjadi memesan dalam jumlah yang lebih kecil, namun dengan frekuensi yang lebih sering sesuai kebutuhan nyata. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8, Gantt chart. Sebuah tim proyek akan mengembangkan aplikasi inventory selama 4 bulan. Jelaskan fungsi Gantt chart dalam manajemen proyek serta informasi apa saja yang dapat ditampilkan pada Gantt chart. Jawabannya adalah Gantt chart berfungsi sebagai alat bantu visual dalam manajemen proyek yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, sekaligus memantau perkembangan pengerjaan suatu proyek dari awal hingga selesai. Bentuknya berupa grafik batang horizontal yang memperlihatkan setiap tugas dalam proyek beserta jangka waktu pengerjaannya. Pada kasus pengembangan aplikasi inventory selama 4 bulan tersebut, Gantt chart dapat menampilkan daftar seluruh tahapan pekerjaan mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, proses coding, pengujian, hingga peluncuran aplikasi, lengkap dengan tanggal mulai dan tanggal selesai masing-masing tahapan. Selain itu, Gantt chart juga bisa menunjukkan keterkaitan antar tugas, misalnya tugas mana yang harus diselesaikan lebih dulu sebelum tugas berikutnya bisa dimulai. Siapa penanggung jawab dari setiap tugas, serta seberapa besar persentase pekerjaan yang sudah diselesaikan sampai saat ini. Dengan begitu, tim proyek maupun pimpinan dapat dengan mudah memantau apakah proyek berjalan sesuai jadwal yang direncanakan atau mengalami keterlambatan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9. Human Resource Information Systems atau HRIS. Sebuah perusahaan masih mengelola data absensi, cuti, dan penggajian secara manual. Jelaskan bagaimana HRIS dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Jawabannya adalah pengelolaan data absensi, cuti, dan penggajian yang masih dilakukan secara manual biasanya memakan waktu lama dan rawan terjadi kesalahan karena semuanya dikerjakan oleh manusia satu persatu. HRIS dapat membantu mengatasi masalah tersebut dengan mengubah seluruh proses tersebut menjadi otomatis dan terkomputerisasi. Misalnya untuk absensi, karyawan cukup melakukan presensi melalui sistem seperti fingerprint atau aplikasi sehingga data kehadiran langsung tercatat secara otomatis tanpa perlu direkap manual. Untuk pengajuan cuti, karyawan dapat mengajukan langsung melalui sistem dan atasan bisa menyetujui secara online sehingga prosesnya lebih cepat dan riwayatnya tersimpan rapi. Sedangkan untuk penggajian, sistem dapat menghitung gaji karyawan secara otomatis berdasarkan data kehadiran dan ketentuan yang berlaku, sehingga mengurangi risiko kesalahan hitung. Dengan diterapkannya HRIS, perusahaan dapat menghemat waktu dan tenaga dalam mengelola administrasi kepegawaian. Data yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan tim HR dapat lebih fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis dibandingkan pekerjaan administratif yang berulang. Yang terakhir, nomor 10. Studi kasus integrasi sistem informasi, manajemen sebuah perusahaan distribusi memiliki permasalahan berupa data yang tidak terintegrasi. Stok barang sering berlebih,
keluhan pelanggan meningkat, dan pimpinan kesulitan memantau kinerja setiap divisi. Rancanglah solusi sistem informasi manajemen yang sesuai dengan kondisi tersebut dengan menentukan sistem yang akan digunakan, ERP, CRM, SCM, BI, HRIS, atau KMS, fungsi masing-masing sistem, serta manfaat yang diperoleh perusahaan. Jawabannya adalah permasalahan yang dialami perusahaan distribusi tersebut yaitu data yang tidak terintegrasi, stok barang yang sering berlebih, keluhan pelanggan meningkat, dan pimpinan kesulitan memantau kinerja setiap divisi. Sebenarnya tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu sistem saja karena masalahnya mencakup banyak spek yang berbeda. Oleh karena itu, solusi yang tepat adalah menerapkan kombinasi beberapa sistem informasi yang saling terintegrasi satu sama lain. Pertama, perusahaan perlu menerapkan ERP sebagai fondasi utama yang menyatukan seluruh data dari bagian penjualan, gudang, pembelian, dan keuangan ke dalam satu basis data terpusat, sehingga masalah data yang tidak terintegrasi dapat teratasi karena seluruh divisi bekerja dengan data yang sama dan konsisten. Kedua, perusahaan perlu menerapkan SCM untuk mengelola aliran barang mulai dari pemasok hingga gudang secara lebih terencana, sehingga stok barang yang selama ini sering berlebih dapat dikendalikan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Ketiga, perusahaan perlu menerapkan CRM untuk mengelola data pelanggan serta menangani keluhan yang masuk secara lebih terstruktur dan cepat, sehingga tingkat kepuasan pelanggan dapat meningkat. Keempat, perusahaan juga perlu menerapkan BI yang akan mengolah seluruh data dari sistem-sistem tersebut menjadi laporan dan dashboard yang mudah dipahami, sehingga pimpinan dapat memantau kinerja setiap divisi secara real time tanpa harus menunggu laporan manual. Dengan menggabungkan keempat sistem ini, perusahaan distribusi dapat beroperasi dengan lebih efisien, data antar divisi menjadi lebih akurat, stok barang lebih terkendali, kepuasan pelanggan meningkat, dan pimpinan dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat berdasarkan data yang jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.